Universitas Tidar merupakan universitas yang berada di Magelang. Universitas Tidar mempunyai ikon burung elang yang gagah. Universitas Tidar identik dengan warna kuning yang sangat menyala. Universitas Tidar mempunyai beberapa fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Keguruan. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis ialah pengetahuan tentang cara ideal mengatur dan mengelola bisnis yang memahami norma dan moralitas yang berlaku secara universal serta implementasi norma dan moralitas untuk menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen yaitu yang pertama ada hak keselamatan dan hak keamanan. Yang kedua ada hak untuk memilih. Yang ketiga ada hak atas informasi yang jujur. Dan untuk kewajiban konsumen yang pertama yaitu konsumen wajib membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian barang dan jasa. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi jual beli barang, dan yang ketiga ada membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Larangan bagi produsen menurut Undang-Undang Saiman 2009 yang pertama, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan seperti dinyatakan pada label atau etiket barang. Yang kedua, memperjualbelikan barang bekas. Yang ketiga, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Kalian tahu, fundamental etika di seluruh bisnis itu sangat memerlukan dua syarat. Syarat pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan tumbuh dari sebuah kejujuran. Syarat kedua yaitu adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis lain keuntungan finansial. Faktor itu semacam sopan santun kepada koleganya, menghormati, menjaga satu sama lain. Selanjutnya seperti faktor integritas, loyalitas pada apa yang dilakukannya, kejujuran yang berlanjut pada menepati janji. Faktor lain ada juga menjadi seseorang warga yang dapat bertanggung jawab dan menjadi seorang yang dapat bertanggung jawabkan. Yang selanjutnya adalah kewajiban produsen. Yang pertama, hak produsen. Hak produsen dibagi menjadi dua, yaitu hak menerima pembayaran dan hak untuk menjaga nama baik. Yang kedua, kewajiban produsen. Kewajiban produsen ada dua, yaitu beriktikat baik dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar dan jelas. Dan selanjutnya ada etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika adalah standar perilaku yang menentukan tindakan benar atau salah di salah satu tempat kerja. Sementara CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Pelanggaran etika dapat merusak citra dan menambah biaya. Sementara keputusan etis membangun kepercayaan. Perusahaan wajib menyusun laporan ketahunan terhadap CSR yang diawasi oleh Dewan Komersial sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Yang selanjutnya ada prinsip dan kerangka kerja etika. Yang pertama, kerangka kerja etika bisa dikembangkan melalui 3 tahap, yaitu mengakui dimensi-dimensi etika yang ada sebagai suatu alternatif atau keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi pemilik kepentingan kunci yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, membuat pilihan alternatif dan membedakan antara tanggapan etika dan bukan etika.
Kemudian prinsip-prinsip etika yaitu sebagai berikut: membangun kepercayaan antara masyarakat dengan perusahaan, kejujuran, keadilan, dan simpatik. Untuk yang selanjutnya yaitu perilaku etis versus perilaku tidak etis. Perilaku etis sangat penting bagi wirausaha dalam mengambil keputusan karena akan memberikan dampak positif, antara lain staf akan meniru gaya kepemimpinannya. Yang kedua, standar etis dalam membentuk kerangka kerja yang positif. Yang kedua yaitu perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis akan memberikan dampak-dampak negatif, yaitu seperti mengganggu pengambilan keputusan usaha dan dapat dituntut dengan undang-undang mengenai perlindungan konsumen. Nah, jadi untuk menjadi seorang wirausaha harus menerapkan sifat etis dan untuk menjauhi sifat tidak etis. Bisnis itu harus etis. Menurut Mulyadi Nitiswastro ada 7 alasan pendorong sebuah bisnis itu menjadi etis. Salah satunya adalah keharusan ada etikanya. Tanpa etika, sebuah bisnis akan rentan pada hukum perundang-undangan. Ada hal yang harus diperhatikan dalam penciptaan etika, yaitu ada pengenalan diri, tanggung jawab sosial, menahan diri untuk tidak terombang-ambing pada perkembangan iptek, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, jujur menyatakan yang benar itu benar, menumbuhkan saling sikap percaya, konsekuen tahu apa yang dilakukan dan konsisten, menumbuhkan kesadaran terhadap apa yang disetujui, dan terakhir itu ada penuangannya dalam perundang-undangan. Perilaku saling menipu para wirausahawan. Yang pertama, contoh berbagai tindak tipu menipu dalam aktivitas bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku bisnis dengan pelaku bisnis. Contohnya, mempengaruhi pihak lain untuk saling menjatuhkan. Yang kedua, pelaku bisnis dengan konsumen. Contohnya, menutupi kualitas barang yang rusak. Ketiga, konsumen dengan pelaku bisnis. Contohnya, membayar menggunakan cek yang kosong. Keempat, konsumen dengan konsumen. Beberapa keuntungan apabila seseorang senantiasa menjaga etika dalam hidupnya. Yang pertama yaitu jika jujur dalam berbisnis, maka bisnisnya akan maju. Yang kedua, akan timbulnya kepercayaan terhadap konsumen. Yang ketiga, ada kemajuan terjaga. Dan yang keempat, akan memperoleh laba dengan peningkatan yang besar. Etika di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu etika terhadap karyawan. Etika terhadap karyawan meliputi perilaku dalam proses persekutuan, pemecahan, kondisi, upah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu etika terhadap organisasi. Baik karyawan maupun manajer dalam suatu perusahaan harus menjaga etika organisasi dengan perilaku jujur, tidak menyalahgunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan menjaga rahasia perusahaan. Yang ketiga, etika terhadap agen-agen ekonomi. Agen ekonomi meliputi pemegang saham, pemasok, penyalur, pelanggan, dan pesaing. Tugas sudah jadi, siap di-upload. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.